jika disebut namaku lalu orang itu tidak bersolawat, maka beliau orang itu disebut al-bakhil. Al-bakhil man dzukirtu indahu falam yusalli alayya. Maka bakhil ini bertingkat. Ada bakhil yang am, ada bakhil yang khas. Ada bakhil dalam bab syariat, ada bakhil dalam bab hakikat. Dia bersyukur di saat orang menderita. Dia bersyukur di saat toko-toko lain terbakar. Maka puji syukur ini jangan syukur egois. Mari bersyukur dengan kolbu dan rohani. Iman itu di kolbu. Sedangkan cabang iman itulah syahadat. Cabang kedua itulah amalan. Maka kita berbaju begini, ini cabangnya iman. Jadi siapakah orang sukses itu? Orang sukses itu wabasyiril mu'minin. Pakai alif lam. Orang yang beriman, imannya cukup dengan qalbunya. Barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala ilaina sayyidana Muhammadan wa huwa syahidun wa mubashirun wa nadhir. Allahumma salli wa sallim wa barik ala الشاهد والمبشر والنذير والداعي إلى الله والسراج والمنير سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Yang kami hormati Syekh Dr. Kiai Haji Baharudin dan Kiai Haji Dr. Amirullah Amri dan semua para asatiz, para kiai, para profesor, para pemakmur masjid. Ini bersyukur sekali ada masjid di tengah pasar. Maka kalau berangkat jangan niat ke pasar, niat saja ke masjid. Langkahnya dihitung langkah ke masjid. Niatnya mau sholat zuhur nanti di masjid, atau minimal nanti sholat duha walaupun 2 rakaat ini disunahkan. Imam kita sholat 2 rakaat di tokonya. Imam Abu Hanifah punya toko. Imam Syarif Sakti punya toko. Dan beliau sholat di tokonya. Dia bersyukur, alhamdulillah. Tapi lewat 1, 2, 3 detik dia menangis dan baca astaghfirullah. Kenapa dia baca astaghfirullah? Lalu dia menangisi alhamdulillah yang satu ini 30 tahun. Inilah astaghfirullah min qauli alhamdulillah 30 sana. Aku bermohon minta ampun kepada Allah 1 tahun. Inilah puji syukur yang mesti kita luruskan. Apa maksud imam ini? Dia bersyukur di saat orang menderita. Dia bersyukur di saat toko-toko lain terbakar. Toko-toko lain terbakar. Syukur ini syukur palsu. Ini syukur nafsiyah, syukur egois. Betapa banyak orang egois. Melihat toko sebelah sepi, Anda mesti istighfar, minta ampun kepada Allah. Bisa jadi dia juga menyantuni anak yatim. Bisa jadi dia membantu tetangga-tetangganya. Kenapa engkau mengatakan alhamdulillah ketika tokonya sepi? Seandainya itu terjadi pada dirimu, apakah engkau senang jika mendengar orang di sampingmu baca alhamdulillah? Alhamdulillah toko dia sepi, toko saya ramai. Kita dengar begitu, toko kita sepi. Alhamdulillah dia dapat bencana semua kecuali toko saya.
karena saya baca Yasin di toko. Dia berbangga dengan Yasinnya. Alhamdulillah semua toko terbakar kecuali toko dia. Kenapa? Saya tahajud di toko. Dia bangga dengan tahajudnya. Alhamdulillah semuanya kena krisis. Alhamdulillah kami tidak. Pakai alhamdulillah. Padahal Allah itu Rabbul Alamin, bukan Rabbuka ahas. Bukan hanya Tuhanmu, tapi juga Tuhan yang lain. Bahkan Tuhan orang yang tidak menyembahnya. Bahkan Tuhan yang tidak seiman denganmu. Itulah Rabbul Alamin, Tuhan alam semesta, bukan hanya Tuhan kita. Bukan hanya Tuhan orang Islam. Dia itu Tuhan alam semesta. Apa makna Tuhan dalam bahasa Arab? Rabb, yang mengatur rezeki. Ar-Rabbu ay al-mudabbiru al-khaliqu ar-raziqu, yang mencipta, yang mengatur, yang mengirim rezeki. Yang ngirim rezeki kepada muslim sama, walaupun sesembahannya beda. Yang memuji dan yang memberi sama. Sebenarnya saat dia menguji, dia memberi, tapi engkau tidak melihat. Di saat orang diuji, Allah memberi satu nur dalam kalbunya, nur sabar. Di saat terkadang lupa diri, maka dia sedang diuji. Maka puji syukur ini jangan syukur egois. Mari bersyukur dengan kalbu dan rohani. Syukur yang rahmatan lil alamin. Coba mulai siang ini kita senang melihat toko yang lain ramai. Mau? Pasti. Mau bahagia? Jangan sedih, jangan sesak dada melihat orang lain berjaya. Kita mesti ikut bahagia ketika orang bahagia. Inilah yang saya tangisi selama pandemi. Kami keluar, lihat pasar sepi, toko-toko sepi, Tanah Abang sepi, semua sepi. Saya melihat itu menangis. Jadi di saat pandemi saya masih jalan, keluar kemana-mana lihat. Cuma ingin melihat apa yang terjadi pada umat Sayyidina Muhammad SAW. Kita tidak berdaya. Hatta presiden, menteri-menteri di negara manapun tidak berdaya. Bahkan negara yang dituduh menyebarkan ini tidak berdaya. Di saat itulah ad-doa silahul mu'min, doa senjata orang beriman. Kalau pernah punya senjata, pernah latihan panah, Pak? Kalau tidak latihan, bisakah main? Tepatkah sasarannya? Maka doa Anda kenapa tidak tembus tepat sasaran? Karena tidak dilatih atau tidak tahu sasarannya. Kenapa doa saya tidak naik? Karena tidak tahu diangkat kepada siapa. Maka saat itulah kita berdoa, ya Rabb, ya Rabb, hanya begitu. Saya tidak ada lagi doanya apa, ya Rabb, cuma ya Allah, ya Allah, ya Allah, hanya itu jeritan kita. Ternyata beberapa bulan setelah itu mulai pasar-pasar aktif, tapi hanya boleh logistik. Sudah mulai lupa ya, begitu pendek memori kita. Makanya guru itu mewarisi satu sifat dari baginda. Ayat yang dibaca korek kita, terima kasih. Saya itu kalau ceramah bingung mau siapin apa, makanya kemana-mana bawa kitab. Karena takut nanti kalau baca yang dalam-dalam orang protes. Maka saya tunggu koreknya baca apa, itu yang saya syarah. Ya ayuhan Nabi, wahai Nabi, lihat Allah memanggil Sayyidina Muhammad bukan dengan namanya, tapi dengan gelarnya. Panggillah sahabat kita dengan gelarnya. Dia senang. Kecuali kita teman dekat, tidak ada yang lain, baru kita panggil nama dia. Ya. Walaupun dia tidak akan nyaman dipanggil gelarnya, sebenarnya dia senang juga. Wahai Nabi, maka di Quran jika disebut An-Nabi,
itu Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pakai alif lam. Ar-Rasul pakai alif lam, itu Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi banyakkah nama Nabi Muhammad dalam Quran? Banyak. Coba perhatikan ayat ini. Sudah berapa nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ya ayuhan Nabi, wahai Nabi. Satu. Surat Al-Ahzab ayat 45, 46. Silakan dibuka nanti di rumah. Inna arsalnaka, inna sungguh kami mengutus engkau, syahidan dua, sebagai saksi. Saksi itu mesti hadir, maka hampir setiap detik, setiap saat nur belanya. Cuma karena telah lebur namanya, tersilaukan cahaya, lupa bersolawat. Nama kelima, wada'iyan ilallahi biiznih. Nomor 5, Rasulullah itu da'i, beliau bukan da'i, pewaris dakwahnya. Kemana dakwahnya? Ilallah, kepada Allah. Kalau mengajak orang ke Bone, ke Pinrang, mesti jalan. Kalau tidak tahu jalan, mesti alat yang menunjukkan jalan. Jika mengajak kepada Allah, apabila kita mengajak kepada Allah, mesti tahu jalan kepada Allah. Kalau belum pernah ke Parepare, beranikah mengajak orang ke sana padahal tidak ada petunjuknya? Berani? Nanti sampainya di mana? Sampainya di Sidrap. Itulah nasib orang yang sok tahu jalan Allah, yang tidak mau berguru bermursyid. Dia bilang, cukuplah baca kitab Imam Ghazali, cukup baca kitab Imam Ghazali, tidak usah mursyid. Ya salam, pengarang kitabnya punya mursyid, ente baca kitab tidak punya mursyid. Anta a'lam minal Ghazali, apakah engkau lebih alim daripada Imam Ghazali? Ya. Itulah yang membuat tamparan bagi saya. Akhirnya saya sampai hari ini mencari mursyid kemana-mana, walaupun mursyid saya sudah ada. Kenapa? Setiap mursyid punya sir, punya rahasia. Tentu mursyid yang diijazahkan ruhannya baginda melalui mursyid-mursyid mulia. Itulah da'iyan ilallah, jalan menuju Allah. Jadi bagaimana mau ngajak orang ke Makassar tapi tidak tahu jalan ke Makassar? Akhirnya putar-putar. Itulah nasib orang tentang Allah. Putar-putar, kiri kanan, lalu mengatakan ilmu ini berat, padahal dia tidak tahu. Jika engkau tidak tahu, sulitkah mengatakan tidak tahu? Bukankah imam kita, Imam Malik, guru imam kita, Imam Syafi'i, mengatakan qauluka la adri nisful ilm. Engkau mengaku tidak tahu itu setengah tahu. Karena orang mengaku tidak tahu pasti cari tahu. Tapi kalau orang sok tahu, dia tidak akan pernah tahu. Wada'iyan ilallah, maka dai, pendakwah kepada Allah, mesti tahu jalan kepada Allah. Jika tidak, carilah jalan ke Rasulullah. Jika tidak, carilah jalan kepada pewaris Rasulullah. Jika tidak, sinilah saya salatkan. Cari pewaris-pewaris Rasulullah SAW. Dan saya yakin, hakul yakin, tidak ada satu negeri kecuali ada kekasih Allah di situ. Tidak mesti bermursyid kepada kampung mana, kepada pulau mana. Tapi ulama kita dulu belum punya pesawat. Mereka berangkat ke Mesir, mereka berangkat ke Yaman, mereka berangkat ke Tanah Haram, bukan haji, tapi mereka berguru kepada mursyid-mursyid di Tanah Haram. Lalu kenapa orang hari ini mengatakan, jauh, padahal cuma beda 5 menit. Sibuk. Nanti sampai kau pensiun, kau masih bilang sibuk. Setelah pensiun pun masih bilang saya sibuk.
Orang yang sudah berumur 60-70 kalau mengundur-mundur belajar ilmu tentang Allah, maka sampai tua pun dia bilang nanti saja kalau mau mati. Udah umur 60-70 masih ngomong begitu, nanti saja kalau sudah mau mati. Ternyata dia maunya hidup, nggak mati-mati. Wabashiril mu'minin, dan beri kabarlah orang beriman. Di depan saya beriman semua. Alhamdulillah, dengan semua tingkatan iman kita insya Allah semuanya beriman. Apa itu iman? Al-iman tasdik bil qalb. Iman itu engkau membenarkan, percaya di dalam kolbumu, bukan kopiah hitammu, kopiah hajimu, serbanmu, jenggotmu, gamismu, ridakmu, selendangmu, baju kokomu, bukan. Iman itu di kolbu. Sedangkan cabang iman itulah syahadat. Cabang kedua itulah amalan. Maka kita berbaju begini, ini cabangnya iman. Apa yang dijadikan? Nutup auratnya, bukan model pakaiannya. Maka bagian cinta Nabi, ambillah mana yang pantas dia ambil. Yang ingin ambil serban Nabi, ambil. Ambil sarung Nabi, ambil. Yang ambil cara makan Nabi, ambil. Itu bab cinta kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi jangan menuduh orang lain yang berbeda cara cinta dengan kita. Wabashiril mu'minin, beri kabar orang beriman. Inilah seni dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lebih sering memberi kabar gembira. Tapi sahabat diberi kabar gembira, mereka bukan tertawa, mereka malah menangis. Ketika Sayyidina Ubay ibn Ka'ab dikabarkan, ya Ubay, Allah mengirim salam kepada engkau. Hadis Bukhari. Apa kata Sayyidina Ubay? Ya Rasulullah, sammani Rabbi. Apakah Allah Tuhanku menyebut namaku? Rasulullah mengatakan, itulah yang membuat dia nangis. Ketika nama dia disebut oleh sang cinta sejati, Allahu Rabbul Izzati. Apakah Allah kenal aku? Itu maksudnya. Masa Allah kenal aku? Masa Allah tahu namaku? Wabashiril mu'minin, maka ada orang bahagia nangis. Ibu-ibu waktu menikah nangis kan? Iya Bu ya? Nangis tuh. Itu tangis bahagia apa tangis sedih? Ya, katanya orang nangis itu nangis karena kejepit kakinya, ya karena di sampingnya sholatnya seperti itu, ya. Sholatnya ngejar-ngejar jari, ya nggak apa-apa. Jangan marah Pak, masa sholat pun marah. Kalau ada orang cari-cari kaki kita, kasih saja kakinya. Kasih Pak kakinya, jangan marah-marah. Jangan kemudian dikerjai orang begitu. Malah kemudian kakinya dirapatkan, akhirnya orang itu membuka kakinya lebar-lebar. Kasihan. Irhamu man fil ard, sayang yang di bumi, yang di langit sayang kepada engkau. Ini sudahlah kawannya cari-cari kaki dia malah kerjai. Jangan begitu Pak. Orang yang sudah mewarisi nur baginda SAW, dia mengalah. Dia mengalah. Sudah mengalah belum? Rasulullah SAW 15 kilo lagi dari Hudaybiyah, itu Mekah ditaklukkan, bisa berdarah-darah 2 hari, 3 hari, 3 malam. Senjata sudah lengkap. Tiba-tiba ditahan di Jabal Hudaybiyah, di lembah Hudaybiyah. Akhirnya baginda SAW mengalah. Bahkan mengalahnya 2 kali. Ketika ditulis MOU, kesepakatan antara kafir Quraisy dan Sayyidina Nabi SAW, beliau mengalah yang kedua, disakiti kedua kalinya. Namanya Muhammad Rasulullah, dicoret Rasulullah. Apa kata mereka? Kalau engkau Rasulullah, untuk apa kami ganti, hapus? Begitu mereka membentak dan menghina baginda. Apakah beliau marah?
Apakah beliau ngamuk? Apakah beliau hunuskan pedang? Kamu tidak tahu siapa aku? Tidak. Rasulullah mengatakan, ya Ali, hapus. Hadis Sahih Bukhari. Masya Allah. Sayyidina Ali menangis, tangannya getar, dia tidak sanggup getar, tidak sanggup menghapus kalimat Rasul Allah. Ya Allah. Maka dia ambil, mana wahai Ali, tunjukkan kepadaku biar aku yang hapus. Rasulullah yang hapus. Ya Allah. Sallallahu alaihi wasallam. 2 kali direndahkan. Apakah Rasulullah marah? Tidak. Di saat seperti itu, tiba-tiba Umar yang sudah ingin sampai ke keluarganya menghantarkan bingkisan dan hadiah berkata, ya Muhammad, ya Rasulullah, Rasulun anta. Apakah engkau betul-betul Rasul Allah? Kenapa engkau mengalah? Ahakun dinuna. Apakah kita betul di jalan Allah? Apakah agama kita ini benar? Apakah ini hak atau batil? Kenapa engkau mengalah? Pertanyaan orang logika yang rasionalnya jalan, tapi zauknya belum sampai. Maka ditegur oleh yang sampai zauknya, Sayyidina Abu Bakar. Umar. Barulah sadar, beliau dibacakan satu ayat. Inilah ruqyah hakiki, mengeluarkan orang dari kebencian emosi menjadi tenang. Dibacakan ayat yang dulu dibacakan Rasulullah SAW, bahwa mereka dibenarkan ar-ru'yanya, dibenarkan mimpinya akan masuk latadkhulannal masjidal haram, akan masuk masjidil haram. Tapi itu kan ayat. Nabi pun mencoba menafsir ayat. Ternyata kabar gembira diberikan kepada baginda, waktunya digantung. Betul ayatnya benar, tapi kan tidak mesti tahun ini. Apa kata Sayyidina Umar, ya Abu Bakar, ka'anni lam asma'a. Kok aku lupa ya ayat itu. Nih, yang suka marah-marah, tua-tuanya stroke berat nanti. Sayyidina Umar cepat dia ingat, maka dia tuanya bahagia. Ditegur, untung ada yang menegur. Kenapa tidak marah Rasulullah? Bayangkan, jika itu terjadi pada saya, mungkin saya hardik itu Umar. Kamu Umar, ingkar kepadaku, keluar. Laknatullah alaih, laknat Allah atasmu. Kamu tidak menghargaiku, aku Rasulullah. Kalau saya yang Rasulnya. Tapi ini bukan Rasul biasa. Ini Khatamul Anbiya. Ini Sayyidul Alamin, sirrullah ada dalam dirinya. Dia gak berkalam seperti itu. Apa yang dia kalamkan? Dia berkalam biasa aja, diam. Ternyata diam itu juga kalam. Kalam batinnya. Sayyidina Umar sadar. Dan dia menembus dengan bersedekah setiap hari. Inilah dalil kalau punya dosa, sedekah selama 40 hari. Ini dalilnya Sahih Bukhari. Dan dia setiap malam tidak bisa tidur, dia tahajud minta maaf kepada Allah. Ya Allah, mohon limpahkan kembali maafmu melalui qalbu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lihat beliau, kalau diuji dari luar kita kuat, tapi kalau diuji dari dalam majlis, kuatkah engkau? Diuji dari orang nomor 3 setelah Abu Bakar As-Siddiq, kuatkah? Mungkin kita nggak mau mampu. Jika demikian, kira-kira kolbu manakah selama ini yang kita warisi? Kolbu Sayyidina Umar sebelum dididik Nabi dan Abu Bakar, atau setelah dididik? Setelah nur masuk atau sebelum nur masuk? Maka Rasulullah SAW, nama keenamnya Sirajan, sang pelita yang terang benderang. Sirajan Munira, yang melimpah ruahkan cahaya. Sirajan Munira. Kenapa?
Di saat Sayyidina Umar hatinya gelap, diterangi diamnya baginda. Maka diamnya guru itu rahmah. Kalau kita bertanya kepada guru-guru diam, itu rahmah. Saya pun didiamkan guru saya beberapa kali, dan akhirnya dapat jawabannya walaupun tanpa kalam dari lisannya. Sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabilah orang yang pertama mengajari diam itu emas. Seandainya itu Nabi Nuh, apa kata Nabi Nuh? Allahumma ahlikhum, hancurkan mereka. Tapi ini Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka para ustaz, kawan-kawan, sahabat-sahabat saya, mungkin kita ini ngurus umat penuh emosi, sehingga umat kita juga emosi. Mungkin kita sering mengajari umat penuh kemarahan. Akhirnya jika gurunya marah, muridnya juga suka marah-marah. Mungkin kita mempertontonkan di depan murid-murid kita, di sosial media kita sering cekcok sesama ustaz. Akhirnya murid kita juga sering cekcok. Jadi jika kalian itu bertengkar, mungkin itu salah kami. Kami minta ampun kepada Allah karena kami tidak mencontohkan hal yang baik. Inna natubu ilallah wa nastaghfir. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Lalu Allah berkalam di ayat 47-nya, "Wabashshiril mu'minina bi anna lahum minallahi fadlan kabira." Beri kabarlah orang beriman itu bahwa bagi mereka minallah, dari sisi Allah, fadla. Apa arti fadla? Anugerah, pemberian, kelebihan kabira, yang besar. Bagi siapa? Al-mu'minin, yang percaya. Percaya saja pada Nabi Muhammad SAW, fadlan kabira. Kata orang Melayu, engkau berjaya. Kata orang kita, engkau beruntung. Jadi siapakah orang sukses itu? Orang sukses itu wabashiril mu'minin. Pakai alif lam. Orang yang beriman, imannya cukup dengan qalbunya. Barakallahu fikum. Oke, tahu aja saya mau minum ya. Bismillah. Akhir, saya sudah manis Pak Kiai. Jadi nggak perlu ditambah gula lagi. Alhamdulillah. Yang sakit gula udah manis, ditambah gula, jadi sakit gula. Ayat ini mengajarkan kepada kita 3 hal. 1, panggillah seseorang dengan panggilan mulia. Yang kedua, jangan pelit memuji orang lain. Allah memuji Nabi Muhammad SAW dan memberikan pujian kepercayaan. Ini caranya. Jadi kalau kita punya murid, dia tidak mau mengajar, kasih tahu dia, kamu ini muridku terbaik. Kamu ini kaderku yang sudah aku didik sekian tahun. Nanti si murid akan kuat. Jika sedang mengkader regenerasi untuk usaha, kita kasih tahu, kalau bukan kepada kamu, aku wariskan siapa lagi? Kalimat-kalimat begini akan membangun trust, ya, rasa percaya diri. Inilah yang disebut cara Allah membangun kepercayaan diri. Jadi jangan suka merhardik-hardik. Ya, kamu tidak becus, tidak bisa melanjutkan usaha ayah, nggak begitu. Ya. Didik dia. Apakah ada orang terlahir bisa langsung dagang? Ada. Imam mereka Ibnu Taimiyah tidak pernah mengkafirkannya. Bahkan bagi beliau ada tawassul yang masyru'. Bahkan beliau memahami tawassul itu bukan dengan zat tapi dengan cinta. Masih boleh. Allahumma shalli ala sayyidina.
Jika Nabi seperti itu, maka Nabi akan membunuh Abu Jahal, Abu Lahab di tempat. Apakah beliau langsung membunuhnya? Tidak. Agama itu bukan urusan bunuh-membunuh. Justru agama itu urusan mempertahankan hidup seseorang. Maka Sayyidina Anas mengatakan, wallahi la yadribu Rasulullah SAW ahadan. Demi Allah, Nabi tidak pernah marah memukul orang illa fi sabilillah, kecuali dalam perang terbuka. Dalam perang terbuka, ini masih musim damai. Dan pelajaran ketiga dari ayat 45 sampai 47, bahwa Rasulullah SAW punya banyak nama. Idza dzukirtu indahu, ya, jika disebut namaku lalu orang itu tidak bersolawat, maka beliau orang itu disebut al-bakhil. Al-bakhil man dzukirtu indahu falam yusalli alayya. Maka bakhil ini bertingkat. Ada bakhil yang am, ada bakhil yang khas. Ada bakhil dalam bab syariat, ada bakhil dalam bab hakikat. Mungkin secara syariat dia sudah tahu nama Rasulullah itu Muhammad. Jadi dia hanya bersalawat dengan nama Muhammad atau Ahmad sallallahu alaihi wasallam. Tapi ahlul hakikat mengatakan tidak. Namanya sangat banyak. Basyiran, syahidan, mubasyiran, wa naziran. Bahkan ada guru saya tidak pernah berhenti salawat, sudah meninggal. Baru meninggal waktu pandemi. Beliau itu hari-hari biasa salawat, sehingga kapanpun diizinkan Allah merasakan perjumpaan dengan baginda sallallahu alaihi wasallam secara rohani. Ditanya orang, wahai Tuan Syekh, apa amalan engkau sehingga engkau mendapatkan kemuliaan ini? Jadi ini enggak mesti di kitab, saya bertemu orang-orang seperti ini. Apa jawaban beliau? Tidaklah aku narik napas naik dan turun kecuali aku bersalawat kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Saya pikir-pikir, kok bisa? Kan salawat ketika nama disebut. Ternyata beliau ini menyaksikan kemana saja di situ ketemu nur baginda Nabi Muhammad SAW. Maka kemanapun dia memandang, dia bersalawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Salawat itu ada yang bil lisan, ada yang bil qalb. Sebagaimana salawat itu ada salawat ilahiyah, innallaha, ada salawat malakutiyah, salawat malaikat. Ada salawat al-muhammadiyah, salawat Sayyidina Muhammad SAW. Ini salawat kita. Bagaimana leburkan cintamu dalam cinta Nabi Muhammad SAW. Tergantung kadar cinta, sebanyak itulah engkau bersalawat. Maka ketika sahabat Ubay pun bertanya, wahai Rasulullah, kam aj'al laka minas salat? Kira-kira porsi salawatku berapa? Terserah, mau setengah, mau sepertiga, mau 2/3. Apa kata beliau? Aj'al salati, aku jadikan salawatku kullaha, semuanya bagi engkau. Itulah salawat hakikat. Dia dengan nafasnya, dan dia katakan, aku bernafas begini, aku hidup begini, berkah rahmat Allah kepada baginda Nabi Muhammad SAW mengalir padaku. Bolehlah kita sebut, itulah makna ayat wa ma arsalnaka, tidak kami utus engkau kecuali illa rahmatan lil alamin. Kita bernafas, kita dapat rezeki, kita makan, minum, semuanya berkah rahmat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka apa kata beliau hadis penutup? La tabaghadu wa la tahasadu wa la tadabaru wa kunu ibadallahi ikhwana. Inilah ciri-ciri orang Nur Muhammad sudah berdiri tegak di dalam jiwanya. La tahasadu, jangan saling hasad, karena itu sifat syaitan iblis terlaknat. Begitu kata Imam Sidi Ahmad Rifai dalam kitab Halu Ahli Tahqiq Ma'allah. Wala tabaghadu, jangan engkau suka menyulut kemarahan, provokasi, karena itu sifat daripada binatang buas.
sifat sibaiyah. Wala tadabaru, jangan saling membuang muka dari temanmu, kawanmu, bahkan musuhmu jika masih seiman. Ini cuma beda toko, sudah nggak lihat-lihat muka, ya. Sudah kemudian tidak mau sapa menyapa. La tadabaru, orang yang, dan anehnya laki-laki kok begitu. Kalau ibu-ibu begitu kita masih maklum, ibu-ibu perasaannya melebihi rasionalitasnya. Kalau nggak bisa nyusuin dan beranak. Mau hamil nggak? Mau menyusui? Nggak sanggup. Kebesaran Allah pada perempuan sehingga perasaannya lebih besar, sehingga membuat mereka tidak lelah sedikit ketika urus anak. Coba bapak-bapak ini, ya, yang kelantang keluntung ini, ngurus anak 3 menit langsung dek. Betul Bu ya? Bapak-bapak ini gak tahan ngurus bayi, termasuk saya. Anak kita buang air besar dalam popoknya, padahal bisa cebokin sendiri, tapi langsung panik. Ini bagaimana nih dek? Bagaimana nih dek? Padahal tinggal dibuka langsung dicebokin. Itu saya panik karena kita lebih banyak rasional daripada rasa. Inilah anugerah Allah. Kalau perempuan buang itu biasa, saya maklum. Tapi kalau bapak-bapak ini buang muka, saya curiga dia sudah disunat ketiga kali. Wa kunu ibadallahi ikhwana. Wahai umatku, ini panggilan Rasulullah. Kalau Rasulullah memanggil, wajib atau sunat? Wajib dijawab atau sunat dijawab? Atau mubah? Wajib. Kalau tidak dijawab bagaimana? Durhaka. Ngaku umat Nabi Muhammad SAW. Wa kunu ibadallahi ikhwana. Jadilah hamba-hamba Allah yang bersaudara. Orang saudara, saya kalau saudara, sekarang tengkar, besok baik lagi. Kadang dia yang dulu minta maaf, kadang saya yang dulu minta maaf. Lomba-lombalah siapa yang dulu minta maaf. Itu orang paling mulia. Begitu juga kita, sesama keluarga, sesama tetangga, mengurus negara. Jangan angkuh, jangan gampang terprovokasi. Semoga negeri ini diberkahi dengan nama baginda Nabi Muhammad SAW. Beliaulah sang syahid, sang syahidan, wa mubasyiran wa naziran, wa da'iyan ilallah biiznih, wa sirajan munira, ala wa huwa sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam.